Kembali kita bersama-sama beribadah pada hari Minggu ini 31 Mei 2020. Kita masih di rumah saja dan kita boleh tetap beribadah secara online. Haleluya. Mari kita persiapkan waktu kita, hati kita. Sebentar kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Terlebih kita mendapatkan berkat melalui firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Haleluya. Kembali Tuhan, kami naikkan syukur dan terima kasih. Kami boleh menyediakan waktu kami untuk beribadah kepadamu Tuhan, sekalipun kami di rumah. Kami persiapkan waktu ini Tuhan untuk Engkau Tuhan, khusus Tuhan. Karena kami tahu berkat-Mu mengalir atas kami, perlindungan penyertaan Tuhan atas kami. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga selesainya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kalau minggu tanggal 21 kemarin kita peringati kenaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Tapi kita tidak ditinggalkan. Tuhan berikan Roh Kudus-Nya yang diberikan untuk kita menjadi orang-orang yang punya kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Haleluya, kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Haleluya. Kita pujikan satu pujian. Ku diberi kuasa. Haleluya. Semuanya tepuk tangan. Haleluya. Semuanya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. ku berdiri Dengan iman dalam Yesus Tuhan. Dalam kemenangan ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja kala raja. Amin. Ku diberi kuasa. diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh Di bawah kakiku ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh Besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. ku berdiri Diri dengan iman iman dalam Yesus Tuhan. Kemenangan ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Oh, oh. sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. ku berdiri Diri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja kala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. ku berdiri Dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi
Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Oh, haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan Allah kami yang senantiasa memberi kuasa bagi umat-umatnya yang selalu bersandar dan berharap pada Dia. Haleluya. Mari kita buka hati kita untuk mendapatkan berkat firman Tuhan yang selalu menguatkan setiap kita. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Kau buka hati, ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh, berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, haleluya. Mari kita pujikan ini dari awal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan-Mu Tuhan. dalam naungan-Mu. Ku buka hati, Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Engkaulah damai. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. yang menyertai. Mari kita buka hati kita bersama-sama. Buka hati untuk jamaah, Berserah berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Buka hati, Buka hati untuk jamaah, berserah berserah penuh di hadiratmu. Ambil alih seluruh hidup. Kami serahkan hamba-Nya. altarmu,
tundukkan hati kami di hadapan-Mu Bapa yang kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hadir-Mu di tengah-tengah kami, baik kami yang melayani di ibadah online maupun juga semua jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, kami menghormati Engkau, dan biarlah Engkau beracara, menjamah, melawat, mengubahkan kami di pagi hari yang luar biasa ini, di mana kami memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kami percaya itu masih berlaku terus seperti janji Tuhan kepada setiap kami yang percaya kepada Engkau. Mari Bapa, biarlah selama pemberitaan firman Tuhan, Roh Kudus menaungi, melawat, menjamah, memberkati kami semua tanpa terkecuali. Demi nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap diberkati firman Tuhan berkata bersama dengan saya, amin. Saya mau sapa kita semua pagi hari ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di rumah atau di tempat lain yang sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah online ini. Shalom. Biar kita semua diliputi damai sejahtera dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 31 Mei bertepatan kalau kita hitung dari kenaikan Tuhan Yesus tanggal 21 Mei yang lalu, maka ini adalah 10 hari setelah Yesus naik ke surga, merupakan hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. 50 hari setelah Yesus bangkit dari kematian dan dia naik ke surga. Peristiwa itu terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu kepada para murid dan orang-orang percaya yang menunggu janji Bapa di Yerusalem. Tetapi firman Tuhan berkata dalam satu ayat lain di Kisah Para Rasul bahwa janji itu juga adalah bagi setiap orang yang mendengarkan berita Injil dari para rasul dan kepada semua keturunan lain yang mendengarkan firman Tuhan. Artinya sampai hari ini, sampai nanti Tuhan datang, tetap akan terjadi apa yang namanya Roh Kudus dicurahkan dan memenuhi orang-orang percaya yang memang rindu dan menantikan janji itu. Saya berdoa pada saat saya sedang mempersiapkan khotbah ini dan sampai saat ini, doa saya ketika Bapak Saudara sedang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya lawatan Tuhan terjadi kepadamu di rumahmu masing-masing, karena pemenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu bukan terjadi di satu ruang gereja saja, tapi juga Tuhan menjumpai kita di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di dalam firman Tuhan, kenapa sih kita penting untuk dibaptis atau dipenuhi Roh Kudus. Saya akan lebih banyak atau memfokuskan kalimat ini kepada dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Kenapa orang percaya itu penting dipenuhi Roh Kudus? Ada 3 hal. Kenapa kita penting dipenuhi Roh Kudus? Ya, yang pertama, pentingnya orang percaya dipenuhi Roh Kudus adalah untuk memampukan kita melawan dosa. Pentingnya orang percaya dipenuhi Roh Kudus untuk memampukan kita orang percaya untuk melawan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 saya bacakan. Dan kalau ia datang, siapa yang dimaksud dengan ia? Dia adalah penghibur, Roh Kudus, Roh kebenaran. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saudara perhatikan kalimat, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus, kita mengalami apa yang namanya lahir baru. Benih ilahi ada dalam diri kita dan benih dosa keluar
dia tidak lagi ada dalam diri kita, sehingga habit dosa tidak ada dalam diri kita. Tetapi kemungkinan untuk jatuh dalam dosa masih ada. Kenapa? Karena kita masih ada hidup di dunia yang berdosa ini, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan menyebutkan detail macam-macam dosa itu apa, tetapi bahwa Alkitab berkata semua hal yang kita pikirkan, niati, sikapi, perbuat, katakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan itu adalah dosa. Bapak Ibu, jelas ayat itu berkata kalau Roh Kudus itu datang, maka pekerjaan yang pertama dia menginsafkan dunia akan dosa. Ada banyak orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, bahkan terlibat dalam pelayanan gereja, tapi tetap bergelimang atau hidup nyaman dengan dosa. Saudara, saya tahu bahwa secara manusia tidak ada manusia sekuat apapun mampu menyingkirkan dosa itu dari kehidupannya. Kecuali ada pribadi lain yang tinggal dalam dirinya. Yaitu siapa? Allah sendiri. Dia adalah Roh yang kudus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematian, terimalah Roh Kudus, penuhlah kamu dengan Roh Kudus. Kita tidak bisa hanya menengking dosa dalam nama Yesus, dosa pergi. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya. Niatan kita bulat betul, tetapi tanpa dibantu oleh Tuhan, tanpa ditolong oleh Roh Kudus, kita tidak akan sanggup melawan godaan dosa. Tapi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka harusnya pemenuhan Roh Kudus itu bukan sebagian dari hidup kita. Tapi Roh Kudus memenuhi setiap bagian, full. Namanya juga dipenuhi seperti gelas yang diisi air penuh. Jadi gak ada bagian yang kosong. Harusnya begitu Bapak Ibu Saudara. Roh saya, jiwa saya, tubuh saya, semua organ tubuh saya dipenuhi Roh Kudus. Sehingga tidak ada bagian manapun dalam diri saya yang kemungkinan bisa berbuat dosa. Kenapa? Karena ada pribadi ilahi, ada Roh Allah yang akan mengcounter, yang akan melawan dosa itu. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, hanya karena kita ada di rumah, tidak keluar, tidak bertemu dengan orang-orang lain, tidak berkesempatan melakukan hal yang kelihatan secara kasat mata, tidak berarti orang-orang otomatis stop berbuat dosa. Oh tidak, jaminan Bapak Ibu Saudara. Rumah bisa membatasi kita, tapi roh-roh jahat tidak bisa. Dia tidak dibatasi oleh tembok, dia bisa melayang-layang, dia bisa hadir dimanapun Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau ada Roh Kudus yang memenuhi setiap bagian dari kehidupan kita, maka pada waktu ada godaan dosa dari gadget kita, ada godaan dosa dari televisi, ada godaan dosa dari yang lain-lain, maka pribadi ilahi dalam diri kita itu Roh Kudus, dia akan melawan, kita akan dimampukannya sehingga kita tidak tenggelam hidup di dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa kita penting melawan dosa? Supaya kita bisa hidup bertumbuh dalam pertobatan dan dengan demikian kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena kekudusan itu merupakan bagian yang terpenting yang tidak boleh tidak ada dalam diri orang Kristen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekudusan bagian mutlak. Dan mestinya ya idealnya kalau orang dipenuhi Roh yang kudus, pasti hidupnya makin kudus lah. Pasti Bapak Ibu Saudara. Seperti orang yang dipenuhi roh jahat, orang itu makin jahat karena ada roh jahat memenuhi dia. Yang saya bingung kadang-kadang menyaksikan ada banyak orang-orang Kristen atau bahkan pelayan-pelayan Tuhan katanya dibaptis Roh Kudus. Katanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi kadang-kadang perbuatannya kudis, perbuatannya jauh dari kekudusan. Hari Minggu bisa berbahasa roh Bapak Ibu Saudara, hari-hari lain bisa maki-maki orang, bisa ngomongin orang, bisa gosipin orang. Aneh bin ajaib. Tetapi kalau Roh Kudus memenuhi kita, kepenuhan itu bukan sewaktu-waktu. Kepenuhan itu ada selalu, senantiasa. Jadi Roh Kudus itu tidak pulang pergi dari hidup kita, tapi dia tetap. Makanya Roh Kudus bukan hanya menyertai kita, tapi dia diam, dia tinggal di dalam kita. Dan mestinya begitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu poin yang pertama kenapa kita penting dipenuhi Roh Kudus, yaitu untuk memampukan kita melawan dosa. Dan dia yang akan menginsafkan kita. Kata menginsafkan dari bahasa Yunani elenko. Elenko artinya
Dia menyingkapkan niat perbuatan dosa kita. Dia membuktikan ketidakbenaran hal-hal dosa dalam diri kita. Dia meyakinkan, menyadarkan kita ini dosa, ini tidak benar. Sehingga kita berkata, iya Tuhan. Dan kalau Roh Kudus memberitahu hal tidak benar di hati nuranimu, belajar untuk mendengarkan suara itu. Jangan pernah abaikan. Karena 1 kali 2 kali Tuhan tegur kita di dalam roh kita, di dalam hati nurani kita, dan kita mengabaikan, lama-lama kita sudah gak bisa dengar Tuhan bicara, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini, kalau saat saya sedang menyampaikan firman Tuhan ini, saudara berkata, iya ada dosa yang saya sembunyikan, iya kok hari-hari ini saya terus dituduh ya, terus didakwa ya, kok terus ya terbayang-bayang dosa di masa lalu itu ya, kok terus ya menghantui saya ya, saya jadi kehilangan sejahtera, kehilangan sukacita. Saya berkata kepadamu, jangan engkau mendukakan Roh Kudus. Terima teguran itu, terima peringatan itu, dan cepat minta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan mengampuni orang yang datang kepadanya dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan, dengan penyesalan. Sebab dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia rindu memerdekakan kita selalu, setiap saat dari hal-hal yang memperbudak kita, yaitu dosa. Jadi jangan berkata, saya gak mampu melawan dosa. Ada banyak orang Kristen banci melawan dosa. Badannya kekar, badannya hebat, sterek. Tapi begitu digoda oleh dosa langsung keleper-keleper. Banci terhadap dosa. Hari ini miliki roh yang perkasa, roh yang kuat dari Tuhan. Sehingga saudara digoda bagaimanapun oleh perbuatan dosa itu, saudara berkata, tidak, dalam nama Tuhan roh Allah ada padaku. Dan aku dimampukan untuk melawan dosa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita penting dipenuhi Roh Kudus? Untuk memperlengkapi orang percaya dalam pelayanan. Roh Kudus dicurahkan supaya kita diperlengkapi dalam pelayanan. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ayat ini harusnya sudah ada di dalam kepala, bukan di luar kepala ya. Bapak Ibu, saya berdoa supaya ketika sudah dengar firman Tuhan ini, dan ini menjadi ayat hafalan bagimu. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kita boleh ganti kata kamu dengan saya. Tetapi saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ke atas saya. Dan kamu, saya akan menjadi saksi Tuhan. Di mana? Di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di rumah kita, ke tetangga kita, ke orang-orang di kantor kita, ke tempat kuliah kita, ke tempat pekerjaan kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita, di sana kita harus menjadi saksi. Sehingga pemenuhan Roh Kudus itu tidak menjadi mubasir, tidak menjadi sia-sia. Maka sangat disayangkan kalau ada orang dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, tapi tidak mau melayani, tapi tidak mau bersaksi. Buat apa Roh Kudus diberikan kepadamu? Saudara, dan jangan salah mengartikan, Roh Kudus itu diberikan supaya kita selamat. Bukan. Kita selamat oleh karena percaya pada Yesus. Titik, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada andil apapun. Roh Kudus diberikan untuk memperlengkapi kita dalam pelayanan. Kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa di situ dinamit, dunamos, yang mampu meledakkan sebuah gedung yang segitu kuat dan besarnya sekalipun. Jadi dia sebuah kekuatan. Saudara perlu juga tahu, dan saya mau tegaskan, Roh Kudus bukan hanya sebuah daya kekuatan. Dia adalah Allah, dia pribadi ilahi, dia ruah, dia nefes. Tapi dia adalah tenaga juga, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita berani bersaksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebabnya kalau saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu saudara dipenuhi Roh Kudus, hayo terlibat dalam melayani. Melayani itu bukan hanya ada di area mimbar seperti saya hari ini. Melayani itu dimanapun saudara bisa melayani. Mendoakan keluargamu itu melayani. Bekerja di rumah, membantu orang tua, anak-anak itu melayani. Apapun yang saudara lakukan selama saudara lakukan itu untuk Tuhan, itulah pelayanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diperlengkapi dalam pelayanan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itu sebabnya kalau kita melayani dengan kedagingan kita melayani hanya dengan keterampilan kita, hanya melayani dengan skill kita, tidak ada kuasa, tidak mengubah orang, tidak menyentuh hati orang. Bapak Ibu, kosong, kering itu pelayanan.
Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur Tuhan izinkan terjadi situasi COVID ini. Sehingga GBI Raja Wali itu berkumandang suaranya bukan hanya di Indonesia. Kita punya jemaat ada di Hong Kong. Dan ketika dia mendengarkan khotbah dari sini, dia share ke teman-temannya. Ada yang di Taiwan katanya, ada yang di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Dan itu menjadi sebuah kesempatan bagi kita. Makanya kalau kita melayani harus persiapan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya dengan skill kita, tapi dengan pengurapan kuasa Roh Kudus. Supaya ketika mereka menyaksikan dan mengikuti ibadah ini, hati mereka dijamah Tuhan. Hidup mereka diubahkan Tuhan. Itu kerinduan kita. Kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Dan itu kita bisa terima saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani dengan kuasa Roh Kudus itu hasilnya pasti berbeda. Kenapa Yesus berbeda melayani dan mengajarnya dengan ahli Taurat dan orang Farisi? Mereka canggih, mereka hafal semua hukum Taurat. Oh, Yesus ngomong sekali aja orang berubah, orang bertobat. Yesus ngomong sekali aja orang disembuhkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Yesus melayani dengan kuasa Roh Kudus. Poin penting ini mesti dicatat dengan baik. Apapun bidang pelayanan saudara. Supaya kita benar-benar memberkati orang di dalam pelayanan kita. Sangat disayangkan kalau pelayanan kita lewat berlalu begitu aja. Tak ada kesan, tak menyentuh hati orang. Dilewatkan begitu saja seperti seorang pengamen begitu Bapak Saudara. Enggak ada artinya, sayang Bapak Ibu. Hari ini saya mau katakan kepada kita. Biarlah kita boleh menerima kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Supaya dia memberdayakan kita. Dengan perlengkapan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sehingga setiap kali kita melayani, kuasa Allah bekerja. Orang-orang boleh berjumpa dengan Kristus, hidup mereka diubahkan. Mereka mengalami pertobatan, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Kita diperlengkapi dengan roh yang menyala-nyala. Saudara, ada banyak kali kita melempem dalam pelayanan. Roh kita seperti redup, roh kita seperti seperti api yang seperti api yang mau mati Bapak Ibu. Siapa yang memampukan kita untuk menyala di dalam roh kita? Kita bersemangat kembali berapi-api melayani. Bukan karena kita punya gelar doktor sarjana teologi, bukan. Tapi karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Ketika murid-murid itu menyaksikan bagaimana guru mereka disalib, lalu kemudian dikubur. Wah, mereka langsung hilang semangat. Mereka berkata, Petrus berkata, ayo aku mau kembali menjala ikan. Yang lain berkata, aku juga mau ikut. Nih Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang hari-hari ini karena situasi yang sedang kita alami ini juga akhirnya rohnya jadi padam. Tapi saya mau katakan kepada kita, kita memerlukan roh yang menyala-nyala. Sehingga setiap kali kita diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani, bukan hanya di gereja seperti ini. Kita tetap bersemangat melayani Tuhan, apapun itu bidang pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita kerjakan dengan semangat. Seperti Petrus Bapak Ibu Saudara. Dia tadinya adalah pribadi yang pecundang begitu ya. Kadang-kadang semangat. Tahu-tahu dia menyangkal Tuhan Yesus. Ya, up and down. Seperti Elia, wah satu kali dia begitu berapi-api membunuh 450 Nabi Baal. Tapi cuma gara-gara satu perempuan Isabel. Dia berkata, Tuhan lebih baik aku mati saja. Rohnya melempem. Siapa yang mampu membangkitkan dan menyalakan roh kita? Roh Kudus. Saudara, kita membutuhkan pemenuhan itu setiap saat di kehidupan kita. Supaya kita punya roh yang selalu menyala-nyala. Memberanikan kita untuk bersaksi kepada orang lain tentang Kristus. Tidak takut memberitakan firman Allah. Tidak takut memberitakan tentang Yesus. Murid-murid itu ketika Yesus naik ke surga lalu mereka pergi memberitakan Injil. Oh, jalannya bukan jalan tol Bapak Ibu Saudara. Petrus ditangkap, Paulus ditangkap, dimasukkan ke penjara. Mereka digebukin, mereka dipermalukan, disidang. Akhirnya nanti mereka mati martir. Kenapa mereka bisa bertahan? Kenapa mereka tetap berani memberitakan firman Tuhan? Karena ada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan mereka. Di satu ayat dalam kitab Injil firman Tuhan berkata, nanti pada waktu terjadi penganiayaan, kamu akan dibawa, kamu akan diperhadapkan dengan aniaya. Dan saat itu jangan kamu memikirkan pembelaanmu, karena pada saat itu juga Roh Kudus akan memberikan kamu hikmat. Dia akan berkata-kata lewat mulut kamu.
Betapa kita memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa berani bersaksi tentang Kristus. Tidak malu mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus dimanapun kita berada. Memperlengkapi kita dalam pelayanan. Roh Kudus juga adalah yang mengurapi kita. Sehingga pelayanan kita bukan menjadi biasa-biasa. Tapi boleh benar-benar mendatangkan hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu boleh menjamah orang-orang yang sedang kita layani. Itu yang kedua, kenapa penting dipenuhi Roh Kudus untuk memperlengkapi kita di dalam pelayanan. Dan selama ini kalau saudara melayani biasa-biasa, saudara perlu bertanya. Jangan-jangan saudara mengandalkan skill pribadi saja. Jangan-jangan saudara tidak melibatkan atau tidak berserah diri kepada Tuhan. Ya, hari ini mintalah Roh Kudus memenuhi kehidupanmu sehingga engkau memiliki atau engkau melayani pekerjaan Tuhan dengan satu hal yang berbeda. Ada urapan Tuhan dinyatakan, ada kuasa Allah dinyatakan. Yang ketiga, kenapa kita penting dipenuhi Roh Kudus? Yang ketiga, untuk memampukan kita berkarakter seperti Kristus. Memampukan kita berkarakter seperti Kristus sesuai dengan tema kita di bulan Mei ini. Memiliki karakter seperti Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Galatia 5 ayat yang ke-17. Galatia pasal 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita punya kehendak ingin berbuat baik, ingin melakukan hal yang benar. Tapi kedagingan kita selalu menentangnya. Kita ingin mengampuni orang, tapi kedagingan kita berkata, keenakan dia kamu ampuni terus. Dua hal ini bertentangan, betul Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di kitab Roma, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ya, ketika Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita, dia akan memampukan kita untuk melawan keinginan-keinginan daging sehingga muncullah karakter Kristus. Muncullah pribadi Kristus dan kita akhirnya hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ayat yang sangat terkenal ini ditulis Paulus kepada jemaat di Galatia. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu, 9 sifat buah roh ini jika dipres ya, dirangkum, maka ini memang merupakan karakter ilahi dalam kehidupan orang percaya. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang berkarakter ilahi? Bukan upaya manusiawi kita semata, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak ditolong Roh Kudus, kalau kita nggak dibantu Roh Kudus, kita tidak akan mungkin mencapai kepada titik berkarakter seperti ilahi. Tidak ada seorang manusia sekuat, sebenar, sebaik apapun yang mampu hidup berkarakter ilahi, tidak ada. Kecuali ada pribadi lain, yaitu Roh Kudus masuk memenuhi dia. Dan Roh Kudus itu akan bermanifestasi lewat perilakunya, bermanifestasi lewat perkataannya, bermanifestasi lewat semua perilaku kehidupannya. Itu sebabnya kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya saya kok susah banget berubah. Saya pengen sih meninggalkan karakter yang buruk, kok kenapa saya nggak bisa ya. Saya tahu itu salah tapi kok saya nggak mampu ya. Saya ingin hidup jujur tapi kok nggak bisa ya. Saya mau berhenti gosipin orang tapi kok nggak bisa ya. Saya berusaha, saya tahu itu nggak baik, kok nggak bisa ya. Saudara perlu hari ini satu pribadi, Roh Kudus turun ke atasmu. Dan dia akan memampukan engkau untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Dan saudara hidup di dalam roh. Sehingga keluar karakter ilahi. 9 sifat buah roh itu secara bersama-sama bertumbuh dan menguasai engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga tema yang sebulan ini kita bahas itu benar-benar menjadi bagian hidup kita. Kita boleh evaluasi diri, introspeksi diri. Setelah kita melewati di bulan Mei, adakah perubahan karakter yang sungguh real kita lihat terjadi dalam diri kita? Contoh, tadinya kita begitu malas. Ya apalagi sekarang ini kan kita dipaksa untuk libur. Dipaksa ini ceritanya Bapak Saudara ya. Sehingga bangun ya sesuka-suka hati kita Bapak Ibu Saudara. Jadi bawaannya jadi malas. Kalau orang berkarakter Kristus dia tidak akan malas.
Dia sudah bisa mempola hidup. Roh Kudus itu tidak akan membuat dia jadi malas. Roh Kudus bukan roh pemalas. Roh Kudus itu rajin, membuat kita jadi rajin. Harusnya tidak akan terpengaruh dengan keadaan, tetap berkebiasaan seperti pada hari-hari yang sebelumnya. Kalau dia terbiasa hidup atau bangun di pagi hari Bapak Ibu. Iya. Tapi kalau kita berkata, kenapa ya saya kok jadi terhanyut dengan situasi ini? Jangan-jangan saudara ya, karena saudara renggang hubunganmu dengan Tuhan, jadi itu tadi, saudara pikir Roh Kudus pergi dari saya. Roh Kudus, bukan. Saudara sudah gak bisa dengar dia bicara, karena selalu mengabaikan. Contoh, ke saudara dibangunkan jam 5 pagi, saudara jam beker saudara pasang, saudara matikan. Harusnya berdoa, saudara tidur. 3, 2 kali, 4 kali, 5 kali begitu, lama-lama. Saudara udah gak sanggup dengarkan suara Tuhan bicara kepadamu. Jadi kita menjadi kebal. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kita tidak bertumbuh dalam karakter Kristus. Bukan karena Tuhan tidak mau tolong kita, tapi karena tidak membiarkan diri kita terikat atau didiami atau dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga seluruh kehidupan pribadi kita itu benar-benar mengalami perubahan yang sungguh terlihat dengan jelas. Kalau saudara rindu memiliki karakter ilahi seperti Kristus, maka tidak bisa tidak. Gak ada pilihan lain kecuali saudara dipenuhi Roh Kudus. Namanya juga buah Roh Kudus. Jadi dia yang akan mengerjakannya dalam kehidupan kita. Tapi kita harus punya kerelaan hati, mau memanifestasikannya keluar lewat kehidupan kita. Bapak Ibu, 3 hal ini kenapa orang percaya penting dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama tadi, kita diberi kemampuan melawan dosa. Yang kedua, kita diperlengkapi dalam pelayanan. Yang ketiga, kita dimampukan untuk berkarakter seperti Kristus. Bagian yang kedua secara singkat saya sampaikan. Saudara bilang, saya sudah tahu sekarang Bu, kenapa saya penting dipenuhi Roh Kudus. Tapi bagaimana caranya saya dipenuhi Roh Kudus? Saya dengar orang-orang lain dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa roh, tapi saya udah lama banget nunggu kok enggak. Kayaknya Tuhan itu kok enggak datang ke saya, Roh Kudus kok enggak datang ke saya, tapi datang ke orang lain. Itu jadi pergumulan saya juga dulu. Waktu saya masih di SMA Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi satu hari Tuhan melawat saya, nanti saya akan saksikan di penghujung ibadah khotbah ini. Bagaimana kita bisa dipenuhi Roh Kudus seperti pengalaman dari para murid. Yang pertama secara cepat saja. Yang pertama percaya. Kisah Rasul 2 ayat 1. Berkata begini, Kisah Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi hanya orang percaya. Orang yang tidak percaya, ya tidak Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau tantang Bapak Ibu Saudara, apakah saudara adalah percaya bahwa Roh Kudus itu dijanjikan untukmu dan untukku? Kalau sudah bilang, Roh Kudus mau zaman perjanjian baru, zaman di Rasul-Rasul, bukan sekarang. Ya sudah, saudara terlewatkan. Roh Kudus mah bagi orang-orang yang melayani, saya enggak, ya udah sudah terlewatkan. Tapi kalau saudara berkata, iya saya percaya. Janji Bapa, Roh Kudus adalah untuk saya juga. Maka engkau akan menerima seperti yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus akan memenuhi engkau. Percaya, jangan bimbang, jangan ragu. Yang kedua, nantikan. Jangan hanya percaya tapi gak mau sungguh-sungguh menantikannya. Kisah Rasul 1 ayat 14. Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Perhatikan kalimat pertama, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Kata bertekun itu perlu digarisbawahi dan perlu diaplikasikan dalam kehidupan kita. Kata bertekun berarti dengan tekun menunggu, menanti. Yesus gak pernah bilang loh, nanti hari ke-50 Roh Kudus dicurahkan, gak pernah. Pokoknya tunggu sampai kamu terima. Kapan? Ya tunggu aja. Nantikan aja. Ada banyak kita gak sabaran. Ada banyak kita maunya instan dipenuhi Roh Kudus. Tidak mau bayar harga, tidak mau spend time. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Mereka harus menunggu 10 hari. Mereka gak boleh kemana-mana. Seperti di karantina, ya 10 hari juga lama Bapak Ibu Saudara. Dan mereka gak boleh keluar kemanapun. Sebab bisa tiba-tiba waktu mereka keluar Roh Kudus turun. Dan mereka terlewatkan. Tapi Tuhan itu setia bagi orang yang menantikan Dia.
Dan mereka semua ketika mereka bertekun, bersehati, menantikan janji Bapa, nantinya mereka akan mengalami apa yang namanya dipenuhi Roh Kudus. Berapa banyak waktu yang kau gunakan untuk duduk di hadirat Tuhan, sehingga engkau menyatakan kerinduanmu, Tuhan saya rindu dipenuhi Roh Kudus. Jangan kadang-kadang rindu, kadang-kadang enggak. Ya dipenuhi syukur, enggak dipenuhi juga enggak apa-apa. Ya kalau begini mah enggak niat namanya Bapak Ibu. Ya. Percaya, nantikan. Dan yang ketiga, terima. Terima. Kisah Rasul 2 ayat 4. Kisah Rasul 2 ayat 4. Begini firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itu bagian Tuhan, memenuhi kita dengan Roh Kudus. Bagian kita apa? Mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Itu bagian kita. Waktu Roh Kudus memenuhi kita terima, kita respon, dan apa yang dia berikan kepada kita itu, kita benar-benar lakukan seperti yang dia mau. Barangkali Roh Kudus kalau suruh mereka nari, mereka akan nari Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus menaruh bahasa-bahasa lain di mulut mereka. Ada banyak orang gak menerima kepenuhan Roh Kudus, kenapa? Karena mengabaikan. Kayaknya bukan. Terlalu mengikuti perasaan atau terlalu mengikuti logika Bapak Ibu. Terlalu pakai akal. Hari ini kalau saudara percaya apa yang dijanjikan oleh Bapa, bagimulah janji itu kata firman Tuhan. Nah, saudara kalau menantikannya, berbahagialah orang yang tekun karena Tuhan setia akan menggenapkan janjinya. Dan saudara berkata, ya Tuhan saya mau terima, ini waktunya. Jangan jadikan tembok rumahmu membatasi pencurahan Roh Kudus terjadi di rumahmu. Jangan jadikan tempat pekerjaanmu membatasi tempat Roh Kudus memenuhi engkau. Dimanapun saudara berada, Roh Kudus itu bisa menjumpai dan memenuhi kita. Terakhir, bagaimana saya dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus ketika saya kelas 3 SMA. Jadi pada waktu itu ketika pulang sekolah, karena satu hal terjadi di kelas, saya jadi ketua kelas waktu kelas 3 SMA itu. Jadi ada sedikit masalah, lalu saya marah dengan teman saya. Tapi marahnya saya keterlaluan. Karena saya sampai banting kursi waktu itu, bataknya keluar Bapak Ibu Saudara. Saking mungkin udah gak tahan ya. Tapi setelah itu saya nangis luar biasa, saya nyesel luar biasa. Saya nangis terus, tak henti-hentinya. Dan setelah selesai sekolah saya masuk ke ruang doa di tempat saya bersekolah di Seminari Betel Petamburan. Dan sepanjang doa saya hanya nangis, tidak mengucapkan kata apapun Bapak Ibu. Nangisnya kenapa? Nyesel. Tuhan ampuni saya bodoh kenapa saya marah, ampuni saya Tuhan. Dan saudara tahu di tengah-tengah doa itu saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Tiba-tiba ada satu bahasa yang keluar dari mulut saya yang saya gak bisa stop. Dan saya baru kali itu mengucapkan kata-kata itu dan hari ini saya gak bisa ulang Bapak Ibu Saudara. Hari itu saya dipenuhi Roh Kudus, bukan di KKR. Bukan saat kebaktian di gereja, tapi saat doa pribadi di ruang doa. Makanya saya katakan, dimanapun engkau berada, kalau engkau percaya kepada janji Bapa dan engkau sudah mungkin lama menanti-nanti dan engkau berkata, Tuhan saya siap terima hari ini janji itu untukmu. Terimalah kepenuhan Roh Kudus supaya saudara dimampukan untuk melawan dosa, saudara diperlengkapi untuk melayani, saudara juga dimampukan berkarakter seperti Kristus. Terimalah kepenuhan Roh Kudus. Amin untuk firman Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan.
Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Semua buka hati, buka hatimu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Haleluya. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Haleluya. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Mari buka hatimu, terimalah kepenuhan Roh Kudus. Haleluya. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Semua buka hati. Haleluya. Hidara lama takala maksada ya rara lama. Hidara lama sekara lama takala lama sanda ya rara lama takala mase. Penuhi Tuhan, penuhi Roh Kudus, penuhi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih, yes, seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, di altarmu, di altarmu, menyembah. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Penuhi Tuhan, penuhi Tuhan, penuhi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang hidup. Jumpai Roh Kudus, jumpai Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hidara lama sadaya takara lama sadaya rama. Nama saya nanti di mana para lama dana sadaya sakara lama Sion. Yes Lord, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, 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 yes. Terima kasih Bapa. Terimalah Roh Kudus,
firman-Mu di hati kami. Kami percaya beberapa jemaat-Mu dan yang mengikuti ibadah ini, Engkau jumpai dan Engkau sudah penuhi ya Roh Kudus yang manis dan lembut. Hari ini terjadi sesuatu dalam kehidupan mereka. Aku percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kuasa dari tempat yang maha tinggi turun melingkupi jemaat-Mu. Haleluya. Hamba berdoa ya Bapa, bagi mereka yang ada dalam persoalan-persoalan pribadi atau keluarga atau pekerjaan hari-hari ini Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau menjamin kehidupan anak-anak-Mu, Engkau melindungi mereka, Engkau menjaga mereka Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu untuk Indonesia. Roh Allah yang hidup, yang mampu berkuasa melenyapkan semua derita, semua penyakit, semua apapun yang terjadi di bangsa ini. Sehati kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami Tuhan. Sembuhkan Indonesia ya Allah, bahkan dunia. Kami percaya waktu-Mu waktu yang paling tepat. Kami akan terbebas dari semua apa yang namanya virus corona, sehingga semua kembali berjalan dengan normal seperti biasanya. Bagi-Mu segala kemuliaan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang terima firman dan dipenuhi Roh Kudus katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita menerima doa berkat dari Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Herman Julius, saya menyampaikan kembali beberapa pengumuman ke depan. Kita akan ibadah di bulan Juni tanggal 7. Tanggal 6 ya. Tanggal 7 Juni ya. Itu masih di ibadah online ya. Bapak Ibu tetap, saya percaya Bapak Ibu saudara tetap setia mengikuti ibadah di rumah. Ya tergantung kesepakatan keluarga mau jam berapa mengadakannya, ya. Itu lalu kemudian kalau Bapak Saudara diberkati dengan ibadah atau firman Tuhan hari ini, ya kembali Bapak Ibu dan rindu memberkati pekerjaan Tuhan, ada nomor rekening di sana, boleh transfer atau dikumpulkan dalam amplop khusus tertentu di rumah. Nanti pada saat sudah normal semua dan kita beribadah di gereja, Bapak Saudara boleh bawa gereja persembahan tersebut. Itu mestinya Bapak Saudara tanggal 21 kemarin kita family gathering, tapi karena situasi maka family gathering itu akan diundur sampai pada waktu yang belum bisa ditentukan. Bersabar saja, pasti kita akan mengadakannya kalau semua sudah kondusif. Itu yang saya mau sampaikan, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh Bapak Ibu Saudara semua. Sampai kita bertemu di ibadah online pada minggu berikutnya, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangkit berdiri semua. Kita siapkan hati kita dan angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan pimpinan dari Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin. Haleluya.